Pernah dengar tentang tragedi pembantaian di Bali yang sengaja disembunyikan dari sejarah kita? Apa yang sebenarnya terjadi di balik cerita ini? Yuk, kita ungkap bersama di video ini. Selamat datang di channel kami, Penulis Sejarah. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting tapi jarang diungkap, yaitu tragedi pembantaian di Bali yang sengaja disembunyikan. Kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa peristiwa ini tidak banyak dibicarakan. Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke detail tragedi ini, kita perlu memahami sedikit latar belakangnya. Bali, yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, ternyata menyimpan kisah kelam dalam sejarahnya. Tragedi pembantaian ini terjadi pada periode pasca kemerdekaan Indonesia, khususnya sekitar tahun 1965 hingga 1966, ketika situasi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Pada masa itu, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September G30S, sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok perwira militer yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Peristiwa ini mengakibatkan tewasnya 6 jenderal TNI dan 1 perwira pertama, dan menimbulkan kekacauan politik yang luar biasa di Indonesia. Sebagai respons terhadap G30S, pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto melakukan operasi penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Bali, yang juga memiliki kelompok-kelompok komunis aktif, menjadi salah satu daerah yang terkena dampak penumpasan ini. Di Bali, situasi menjadi sangat mencekam. Pemerintah pusat mengirim pasukan militer untuk membersihkan Bali dari pengaruh komunis. Para anggota dan simpatisan PKI, serta orang-orang yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan komunis, ditangkap, disiksa, dan dibunuh tanpa proses hukum yang jelas. Selain operasi militer, ada juga kelompok-kelompok sipil yang dibentuk untuk membantu penumpasan ini. Mereka diberi wewenang untuk melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap komunis. Akibatnya, ribuan orang menjadi korban dalam tragedi ini. Di Bali, penumpasan ini berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Ribuan orang ditangkap, disiksa, dan dibunuh tanpa proses hukum yang jelas. Banyak dari mereka adalah anggota PKI, simpatisan, atau bahkan hanya orang-orang yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan komunis. Proses penangkapan ini seringkali dilakukan secara brutal dan tanpa pandang bulu. Tentara, bersama dengan kelompok-kelompok sipil yang mendukung mereka, menggerebek desa-desa dan menangkap siapa saja yang dianggap berhubungan dengan komunis. Para tahanan ini kemudian disiksa untuk mendapatkan pengakuan atau informasi lebih lanjut, meskipun banyak dari mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa atau tidak terlibat dalam kegiatan komunikasi. Banyak dari mereka yang ditangkap tidak pernah kembali. Mereka dibawa ke lokasi-lokasi terpencil, hutan-hutan, atau tepi sungai, di mana mereka dieksekusi secara massal. Tubuh-tubuh korban seringkali dibuang begitu saja, ke sungai atau dikubur di kuburan massal tanpa tanda. Keluarga korban seringkali tidak pernah tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang mereka cintai. Kisah-kisah kekejaman ini sangat mengerikan. Di berbagai desa, rumah-rumah dibakar dan seluruh keluarga dihabisi. Suasana mencekam membuat masyarakat hidup dalam ketakutan dan tidak berani berbicara atau mengeluhkan apa yang terjadi. Mereka yang selamat dipaksa untuk diam, dan trauma ini berlangsung selama bertahun-tahun. Yang membuat kita bertanya-tanya adalah mengapa tragedi ini sengaja disembunyikan. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto melakukan upaya besar-besaran untuk mengontrol narasi sejarah. Mereka mencitrakan bahwa penumpasan ini adalah langkah yang perlu untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Informasi tentang kekejaman dan jumlah korban sengaja diminimalkan atau bahkan dihilangkan dari buku-buku sejarah resmi. Pemerintah Orde Baru menggunakan berbagai cara untuk memastikan bahwa narasi resmi tentang peristiwa ini sesuai dengan kepentingan mereka. Buku-buku sejarah yang digunakan di sekolah-sekolah direvisi, menghilangkan atau mengurangi detail tentang kekejaman yang terjadi. Media massa dikontrol ketat, sehingga tidak ada laporan atau investigasi yang mengungkap kebenaran dari peristiwa tersebut. Mereka yang berani berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi seringkali diintimidasi atau dipersekusi. Banyak saksi mata dan keluarga korban yang memilih diam karena takut akan dampak negatif bagi diri mereka dan keturunan mereka. Rasa takut dan trauma masih sangat kuat bahkan setelah beberapa dekade. Hal ini menciptakan sebuah budaya diam di mana orang-orang lebih memilih untuk tidak membicarakan atau mengingat peristiwa tersebut, mengingat bahayanya. Karena itu, banyak orang tidak tahu atau bahkan tidak menyadari betapa besar tragedi yang terjadi di Bali ini. Penumpasan yang terjadi bukan hanya sebatas pembersihan terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman politik,
tetapi juga melibatkan penyiksaan, pembunuhan massal, dan penghilangan paksa. Keluarga yang kehilangan anggota keluarganya seringkali tidak pernah mengetahui nasib pasti orang yang mereka cintai. Banyak korban yang tidak pernah ditemukan atau diidentifikasi, menambah lapisan ketidakpastian dan kesedihan yang mendalam. Kini, setelah lebih dari beberapa dekade, upaya untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban terus dilakukan oleh sekelompok aktivis, peneliti, dan keluarga korban. Namun, jalan menuju pengakuan dan rekonsiliasi masih panjang dan berliku. Bagi banyak orang di Bali dan seluruh Indonesia, peristiwa ini adalah bagian yang terlupakan namun penting dari sejarah bangsa yang perlu diungkapkan dan dipahami secara mendalam. Hanya dengan memahami kebenaran, masyarakat dapat belajar dari masa lalu dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Jadi begitulah, peristiwa yang terjadi saat pembantaian di Bali. Ya karena memang konflik ini dekat dengan peristiwa G30 SPKI, jadi wajar saja jika konflik ini memakan banyak ratusan nyawa. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.